Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Li Qiye meninggalkan pohon itu, memasuki dimensi tertentu dengan seseorang yang menunggunya. Guru, pria berbaju kuning itu berlutut di hadapan Li Qiye. Dia tak lain adalah Kaisar Abadi Mingdu, seorang pengkhianat tercela di mata rakyat. Muridmu telah membawa aib bagi namamu, Guru. Kaisar meminta maaf. Kamu tidak melakukan hal seperti itu, tindakanmu tidak mementingkan diri sendiri. Hanya sedikit orang di posisimu yang bisa mengabaikan kehormatan dan reputasi pribadi. Bangunlah. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan mengangkat Kaisar dari tanah. Bisa melihat dan berbicara dengan Anda lagi, Guru, sepertinya saya termasuk orang yang beruntung. Ia tersenyum bahagia. Kau hampir menyia-nyiakan hidupmu dengan bergabung dengan aliansi surga, kata Li Qiye. Apa lagi yang bisa kulakukan jika kemampuanku tidak memadai? Aku hanya ingin bergabung dengan pengadilan surgawi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang tamu tak dikenal itu. Entah bagaimana, aku akhirnya bergabung dan berakhir di aliansi surga di tengah kekacauan itu. Mingdu menjelaskan lebih lanjut. Paling tidak, aku berhasil menyelamatkan Nona Sima dan yang lainnya. Kalau tidak, semua ini akan sia-sia. Tambahnya sambil melirik wanita yang memiliki niat membunuh yang mengerikan itu. Dia tak lain adalah Sima Yujian yang pernah mengikuti Li Qiye ke 13 benua di masa lalu. Tuan muda, dia menundukkan kepalanya. Lihatlah dirimu, hampir saja kehilangan nyawamu juga. Li Qiye menggelengkan kepalanya sebelum mengeluarkan sebuah kotak tua. Ini, saatnya bagimu untuk mengambilnya kembali. Ini berasal dari Miss Deity dan awalnya milik Sima Yujian. Aku meninggalkan ini sebagai petunjuk. Dia mengusap kotak itu dengan lembut. Karena hilangnya dia, Li Qiye tersenyum. Memang berbahaya, tapi aku yakin dia masih hidup, kata Yujian penuh tekad. Jadi ku dengar kalian semua mencoba membunuh seseorang di pengadilan surgawi. Itu tidak berhasil. Li Qiye mengungkit masa lalu. Sima Yujian tampak sedih setelah hal ini diungkit. Dia berkata dengan lembut, kami menerima informasi mengenai pengunjung asing yang bukan dari dunia ini. Penyelidikan diperlukan mengingat keadaannya, katanya. Kami bertanya kepada permaisuri dan dia juga punya kekhawatiran yang sama. Tidak seorang pun dari luar seharusnya datang ke sini, dan istana surgawi dari semua tempat. Yujian mengangguk, kami menduga bahwa orang ini pasti datang khusus untukmu, jadi kami membuat rencana. Li Qiye menghela napas dan berkata, kultivasimu tidak buruk, tetapi kamu tidak bisa menghadapi pengadilan surgawi sendirian, apalagi pengunjung. Jianzhen dan aku hanya ingin mengintai terlebih dahulu, tetapi hal yang tak terduga terjadi, memaksa kami untuk menyerang. Kami berjuang keluar dengan Jianzhen di garis belakang. Hanya aku yang berhasil keluar. Yujian berkata, kamilah yang memulai perang. Setelah pembunuhan yang gagal, pengadilan surgawi yang marah mengumumkan penghakiman atas para pendosa. Ini adalah awal dari perang zaman abadi dan pengurangan yang signifikan dalam jumlah kaisar dan raja. Bukan kau yang memulainya. Li Qiye menggelengkan kepalanya, semua sudah beres dengan kedatangan tamu itu. Pengadilan surgawi sudah merencanakan ini sejak lama, tetapi para penguasa merasa ragu. Tamu itu pasti sudah memberi mereka cukup kepercayaan diri untuk mencoba, mereka hanya tidak menyangka akan mendapat tanggapan keras dari orang lain. Permaisuri dan yang lainnya telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun untuk menciptakan momentum yang cukup kuat untuk melawan pengunjung tak dikenal itu. Korbannya sangat banyak, kata Yujian dengan penyesalan. Mereka sungguh menakjubkan, ucap Li Qiye dengan nada sentimental. Andai saja aku mampu, Mingdu berkata, aku tidak melakukan apapun dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang sudah kukatakan, hanya sedikit yang bisa melakukan apa yang kau lakukan, mengabaikan harga diri dan reputasi. Li Qiye tersenyum, Mingdu sama sekali bukan pengkhianat. Dia bergabung dengan Celestial Court untuk mencari tahu semua rahasia. Saya mencoba mencari informasi lebih lanjut, tetapi pengunjung itu menghilang setelah pertempuran dengan permaisuri. Saya menyelidiki pengadilan surgawi, tetapi tidak dapat menemukan siapapun. Meskipun demikian, saya mendengar tentang metode untuk mengendalikan tulang sejati,
itulah sebabnya saya mengajukan diri untuk bergabung dengan aliansi surga dan turun ke bumi. Mingdu menjelaskan lebih lanjut. Tujuan utamanya adalah menemukan penguasa tersembunyi, tetapi tidak ada yang membuahkan hasil. Ia berasumsi bahwa dengan kedatangan pengunjung, beberapa dari mereka mungkin benar-benar muncul. Sayangnya, tidak ada reaksi. Dia kemudian memperhatikan para tahanan perang dipindahkan ke suatu tempat. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan adanya momentum besar dan penggunaan Trubones. Kegigihannya lintas era akhirnya membuahkan hasil, menyelamatkan para tahanan dari susunan momentum. Kau membuatnya terdengar begitu mudah. Li Qiye menepuk bahunya dan berkata, orang tua itu licik dan sabar, tidak apa-apa, kau sudah melakukan yang terbaik. Maaf telah mengecewakanmu, guru. Mingdu menghela napas. Lihat, aku juga tidak bisa mengunci koordinat mereka sejak zaman terakhir. Kau tidak menghabiskan banyak waktu, akulah yang seharusnya malu. Li Qiye terkekeh. Apa yang harus kita lakukan sekarang, guru? Tanya Mingdu. Apa yang bisa kita lakukan? Hal yang tak terelakkan akan datang dan tak seorang pun akan bisa lolos, kata Li Qiye. Aku mengerti. Mingdu sudah tahu tentang rencana Li Qiye sejak lama, hanya saja tidak tahu rincian pastinya. Apakah Anda akan pergi ke Istana Surgawi sekarang, Tuan Muda? Saya juga harus kembali untuk mencari Jianzhen. Yu Jian tidak bisa tetap tenang. Saya akan melakukannya, tetapi hanya jika waktunya tepat. Tidak perlu terburu-buru setelah menunggu selama ini. Dia berkata, apakah Anda yakin dia masih hidup? Kami sudah menentukan lokasinya, jadi saya harus kembali ke sana, kata Yu Jian. Tunggu waktu yang tepat, kata Li Qiye. Saya mengerti. Dia membungkuk dan bisa melihat gambaran yang lebih besar dan pentingnya kehati-hatian. Lakukan sesukamu sekarang, aku harus pergi. Ucap Li Qiye. Mereka membungkuk lagi dan pergi. Tanah suci terkenal karena garis keturunannya yang tidak dapat dilacak dan mempertahankan sikap netral, tidak seperti keempat aliansi lainnya. Aliansi ini hanya dikenal di dunia kultivasi, manusia biasa tidak mengetahuinya. Sebagian besar tidak pernah memiliki hak istimewa untuk bertemu dengan kultivator biasa, apalagi penguasa Dao dan penakluk. Manusia memandang para kultivator sebagai makhluk abadi atau dewa misterius yang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena penghalang yang jelas, mereka tidak menyadari bahwa mereka dilindungi oleh berbagai aliansi. Manusia pada akhirnya bisa menjadi pembudidaya dan bergabung dengan aliansi, tetapi pada saat itu, mereka telah terpisah dari dunia mereka sebelumnya. Hal yang sama tidak berlaku untuk Tanah Suci. Kekuatan agama Buddha melindungi semua orang di wilayahnya tanpa prasangka apapun. Seseorang tidak perlu menjadi penganut agama Buddha untuk menikmati hak istimewa tersebut. Selain itu, para pendeta yang tercerahkan muncul di setiap generasi. Mereka memasuki dunia fana dan memberkati orang-orang yang ditakdirkan, bahkan manusia biasa. Mereka membantu rakyat jelata dan bangsawan yang mengalami masalah mental atau dihantui oleh setan mimpi. Para kultivator juga dapat menggunakan bantuan mereka saat berhadapan dengan setan hati. Tanda-tanda para pendeta ini dapat dilihat di seluruh Tanah Suci, tidak seperti anggota-anggota puncak aliansi. Berkat perbuatan bajiknya, mereka yang tinggal di Tanah Suci dalam jangka waktu lama, lambat laun mencari ajaran Buddha. Pengaruhnya begitu dalam seperti sejarahnya Angkaya. Hari ini, negara ini kedatangan tamu baru, Li Qiye yang ditemani oleh Kaisar Buddha Jilin. Keduanya meluangkan waktu untuk berjalan-jalan dan merasakan kedamaian di wilayah ini. Mereka mendengar nyanyian pujian Buddha dan merasakan kedekatan yang tertanam dalam angin. Pagoda yang diselimuti cahaya dapat terlihat di banyak tempat, yang sering kali menjadi sumber kedekatan. Pagoda tersebut membersihkan dan menyucikan penduduk, memberi mereka kedamaian pikiran. Buddha-Buddha yang perkasa juga hadir, beberapa di antaranya bahkan mampu mencerahkan kaisar. Yang paling terkenal di antara mereka adalah Meru, seorang penganut Buddha yang akhirnya menjadi kaisar juga. Kekuatannya agung namun lembut dan menyenangkan seperti musim semi itu sendiri. Para pelancong dapat bersantai selama perjalanan mereka. Bunga teratai mekar di bawah tangga Kaisar Buddha Jilin di sepanjang jalan. Jalan agung itu selaras dengan kehadirannya. Dia mengingat dengan jelas periode 13 benua, era Kaisar dan Raja serta zaman keemasan klannya. Segalanya telah berubah hari ini.
13 benua direduksi menjadi 6, sebagian besar kaisar dan raja tidak lagi hadir beserta garis keturunan mereka. Laut Biru menggantikan ladang mulberry. Era berlalu dalam sekejap mata, tetapi setelah bertemu Li Qiye lagi dan mengingat masa lalu, dia mengerti betapa banyak yang telah terjadi selama hidupnya. Keduanya duduk di depan tebing untuk menikmati semilir angin laut. Bahkan lautan dan udaranya yang sedikit asin pun dipenuhi dengan kedekatan dengan Buddha. Tuan muda, untuk apa manusia hidup? Tanyanya sambil menatap lurus ke arahnya. Apakah kamu ingin memasuki dunia? Dia menjawab dengan sebuah pertanyaan. Dia memiringkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum menjawab, bahkan jika aku melakukannya, kemana aku bisa pergi? Hanya tanah masa lalu, mereka tidak terbatas, katanya. Sayangnya, itu bukan untukku, jawabnya. Bosan dengan dunia, begitulah yang kulihat. Dia mendesah. Saya kira ajaran Buddha pada dasarnya merupakan lompatan dari ranah duniawi. Ucapnya, namun, kita tetap tidak boleh melupakan dunia. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menyebarkan ajaran Buddha dan memberikan keselamatan? Dia tersenyum. Benar, kedua sisi itu saling melengkapi. Dia setuju. Lebih dari itu, agama Buddha ada justru karena dunia dan makhluk hidup di dalamnya. Ia menggelengkan kepalanya. Dia mengulangi kalimatnya dengan lembut. Apakah Buddha bisa ada tanpa makhluk hidup? Mereka lahir dari kepercayaan, jadi tanpa pikiran dan pengabdian, mereka tidak lebih dari sekadar patung mati. Katanya, Anda benar tentang agama Buddha. Agama Buddha ada karena makhluk hidup. Dia setuju. Inilah perbedaan utama antara agama Buddha dan Taoisme. Ia berkata, para praktisi Tao berlatih untuk seni, sedangkan para biksu berlatih untuk menjadi Buddha. Ia kemudian menatapnya dan berkata, mungkin sebaiknya kau kembali ke dunia fana karena di sanalah tujuanmu yang sebenarnya, entah sebagai kaisar Buddha atau orang biasa. Apa yang membuatmu berkata begitu, Tuan Muda? Tanyanya, lingkaran cahaya di tubuhnya tiba-tiba bersinar terang seolah bereaksi terhadap komentar Li Qiye. Itulah jalanmu, kata Li Qiye. Daoku, katanya lembut. Ia pernah menjadi putri Jilin, dan akhirnya menjadi penguasanya. Kemudian, ia masuk ke dalam sekte Buddha, nama sekte tersebut saat itu bukanlah Tanah Suci. Ia akhirnya menjadi kaisar Buddha dan hidup menyendiri di Tanah Suci. Tubuh fananya tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Hari ini, dia kembali ke dunia ini berkat Li Qiye. Ini benar-benar tantangan bagi jalan hidupnya saat ini. Dari klan kekaisaran ke agama Buddha, sekarang kembali ke alam fana. Katanya, dia melirik ke arah cakrawala, seolah bisa melihat ujung dunia. Takdir telah memisahkan kita, bisakah aku kembali? Tanyanya, dunia telah berubah total. Klannya sudah tidak ada lagi, begitu pula teman-teman dan anggota keluarganya. Li Qiye adalah seseorang yang mampu mengimbanginya, tetapi dia hendak pergi. Benang-benang takdir terjalin masuk dan keluar, itu semua ada di pikiran Anda, entah itu ajaran Buddha atau apapun itu. Katanya, saya masih bisa menerobos, Tuan Muda. Dia bisa merasakan bahwa dia sedang membimbingnya. Ia membelai pipinya dengan lembut, ia memejamkan mata dan merasakan kehangatannya. Kehangatannya membawanya kembali ke masa lalu ketika ia pernah peduli dengan dunia. Anda dapat melangkah lebih jauh, ajaran Buddha saat ini membingungkan Anda dan menyebabkan stagnasi. Ia menjelaskan lebih lanjut, tetapi agama Buddha adalah alasan pencapaian saya saat ini, katanya. Ya, sukses karena ajaran Buddha, tetapi juga gagal. Anda terjebak dalam masa lalu. Ia mengangguk. Itukah sebabnya aku harus kembali ke kehidupan duniawi? Tanyanya lembut. Tidak, bukan seperti itu. Agama Buddha masih ada selama Anda menginginkannya. Meskipun demikian, Anda sudah menjadi seorang Buddha terlalu lama dan sekarang saatnya untuk berubah. Katanya, begitu ya, jawabnya, tapi aku pernah berkelana melintasi alam fana sebelumnya dan memberikan keselamatan. Ini adalah bagian dari perjalanannya sebelum menjadi kaisar Buddha. Anda memiliki pola pikir seperti orang yang lewat dan pada akhirnya akan pergi. Dia tersenyum. Ya, karena pada akhirnya semua akan hancur, kehidupan manusia itu fana. Dia setuju. Menuju dunia baru. Jika tidak ada yang layak dikenang di dunia ini, taburlah benih di dunia lain dan buatlah dunia ini layak dikenang. Katanya, dunia lain. Tanyanya, mungkin tidak ada apapun di sini untukmu sekarang, tetapi kamu dapat memulai yang baru di salah satu dunia baru. Katanya, dunia baru.
Dia menjadi terkejut. Mereka akan muncul pada waktunya, dunia baru yang berjuang untuk kehidupan sebelum perkembangbiakan makhluk hidup. Anda seharusnya dapat menemukan jalan baru di sana, tidak lagi terbatas pada Tao Buddha saat ini. Katanya, dunia yang baru lahir. Bagaimana denganmu, Tuan Muda? Apakah kau juga akan ada di sana? Tanyanya. Ya, saya harus melewatinya pada akhirnya. Hanya saja saya punya urusan yang belum selesai sekarang. Katanya, jika hari itu tiba, aku akan pergi duluan dan menunggumu, Tuan Muda. Dia menundukkan kepalanya. Dia menepuk dahinya pelan 3 kali dan berkata, sampai kita bertemu lagi. Dia mulai berjalan pergi namun dia memanggilnya, Tuan Muda. Dia berhenti dan menoleh ke belakang sambil tersenyum. Kau mengkhawatirkanku? Tanyanya. Saya pernah mengalami kebingungan yang sama seperti yang Anda alami sekarang, sama halnya dengan banyak orang bijak Buddha dalam sejarah, para penguasa juga. Memiliki keterikatan itu perlu atau hati Dao tidak akan mampu bertahan. Katanya, aku mengerti, aku akan berada di dunia baru. Dia menarik napas dalam-dalam dan memahami alasannya. Semoga semuanya tetap sama denganmu. Ia tersenyum dan pergi menuju suatu daerah di Tanah Suci. Kuil itu nampaknya mengetahui kedatangan Li Qiye. Karena seorang biksu sedang menunggu di pintu masuk. Kasayanya sudah tua dengan banyak bercak. Meskipun demikian, hal ini tidak menjadi masalah karena aura Buddha yang mengesankan dari sang biksu. Sebuah lingkaran cahaya melayang di belakangnya dengan seluruh kerajaan di dalamnya. Dia memiliki sikap yang santai, tidak memiliki kesan berwibawa yang biasanya dikaitkan dengan pendeta yang tercerahkan. Kita bertemu lagi, Tuan. Sapa biksu itu. Mereka yang berasal dari benua bawah akan terkejut melihatnya di sini, Buddha Mahayana dari kota Segudang Buddha. Aku sudah setuju untuk berkunjung sebelumnya, jadi aku di sini. Li Qiye tersenyum. Anda adalah orang yang menepati janji. Biksu itu menangkupkan kedua telapak tangannya dan menyambut Li Qiye di kuil. Nyanyian suci dan cahaya suci dapat terlihat di mana-mana. Awan keberuntungan menutupi wilayah Buddhisme yang mengambang. Semua makhluk hidup di sini dapat menjadi Buddha pada waktunya. Dharma tidak memiliki batas di sini. Bunga teratai tertentu tumbuh dengan tenang, tampaknya menjadi pusat alam ini dan agama Buddha. Biksu di samping Li Qiye tiba-tiba menghilang. Setelah berdengung, kelopak bunga teratai terbuka dan mancarkan cahaya yang menakjubkan. Setiap semburan mengandung potensi tak terbatas bagi agama Buddha. Siapapun yang melihat fenomena ini pasti ingin bersujud di hadapan cahaya, berserah diri pada jalan yang benar. Pemandangan ini membuatnya tampak seolah-olah seseorang sedang naik ke tingkat kebudaan. Sebanyak 188 kelopak bunga teratai akhirnya terbuka, memperlihatkan Buddha Mahayana yang duduk di dalamnya. Tuan, dia menundukkan kepalanya dan tidak berdiri. 6 pencerahan, mengesankan. Li Qiye tersenyum dan berkata, Anda baik sekali, Tuan. Biksu itu membungkuk sekali lagi sebelum kelopak bunga teratai itu tertutup sekali lagi. Li Qiye duduk dalam posisi meditasi, memejamkan mata dan menunggu dengan sabar. Setelah sekian lama, sosok lain yang bersinar muncul di dalam kuil. Tulang-tulang tuaku tidak bisa menyapa Anda dengan baik, tuanku. Siluet itu menyerupai perpaduan antara naga dan kucing. Meskipun demikian, suaranya dipenuhi dengan harmoni Buddha. Lama tidak berjumpa. Li Qiye membuka matanya dan berkata, memang panjang, kata sosok itu dengan sentimental. Dimulai dengan ajaran Buddha dan kembali ke ajaran Buddha. Benih ajaran Buddha telah kembali ke kerajaan, semua ikatan karma telah hilang sekarang. Kata Li Qiye, ya, sosok itu setuju, dunia ini milikmu sekarang, kami akan menjaganya dengan baik. Kedengarannya seolah-olah akulah yang diuntungkan dari ini. Li Qiye tersenyum. Kami sangat menghargai perlindungan Anda, kata sosok itu. Segala sesuatu ada sebab dan akibat, ingatlah bahwa kamu bukan bagian dari dunia ini adalah zamanku. Ucap Li Qiye, saya mengerti, kami tidak punya niat untuk mengganggu atau bersaing dengan yang lain. Sosok itu mengangguk. Tentu saja, saya fleksibel dan bisa mengabaikan hal-hal tertentu, kata Li Qiye. Anda ingin kami membayar. Sosok itu mengerti bahwa ikatan karma mereka telah berakhir, sekarang saatnya berbisnis. Tidak ada makan siang gratis untuk siapapun, tahu. Li Qiye tersenyum. Tentu saja, apa permintaan Anda, Tuan? Sosok itu memahami logika ini. Ini adalah zamannya dan meskipun mereka tidak mempunyai niat untuk menaklukkan,
mereka tetap menduduki wilayah tertentu. Tidak banyak sama sekali. Kita bisa menyelesaikan ini secara damai, aku hanya butuh kalian semua untuk menyembunyikan segel, itu saja. Kata Li Qiye. Sosok itu terdiam setelah mendengar ini. Tuan, Anda adalah yang primordial, ajaran Buddha kami tidak dapat dibandingkan dengan Anda, kata sosok itu. Aku tidak memintamu untuk mencapai levelku, hanya untuk menyembunyikan sesuatu sambil menikmati perlindunganku, sesederhana itu. Li Qiye berkata, apakah itu terlalu banyak untuk diminta? Sosok itu tersenyum kecut dan berkata, hanya itu yang akan kita lakukan, Tuan. Jika kamu bersedia melakukannya, apakah kamu pikir agama Buddhamu hanya akan meliputi sebidang tanah kecil ini di masa depan? Tanya Li Qiye, kami tidak berani mengganggu duniamu, Tuan. Surga ini sudah cukup bagi kami, kata sosok itu. Bagaimana jika aku membukanya? Implikasinya akan sangat luas, bahkan masa keemasanmu tidak memiliki pengaruh sebesar ini. Kata Li Qiye, buka saja. Sosok itu tergerak setelah mendengar ini. Izin tidak akan diberikan, akan ada kesengsaraan. Sosok itu menjadi tenang dan berkata, ini adalah zamanku, aku akan mengizinkannya di masa depan. Li Qiye tersenyum, kau telah berkomunikasi dengan surga. Sosok itu menyadari sesuatu. Situasinya mengerikan, tidak banyak pilihan lagi. Kalau tidak, aku akan berusaha sekuat tenaga dan menjadi variabel lain. Kata Li Qiye, sosok itu merenungkan masalahnya sebelum bertanya, Tuan, bukankah Anda mendorong kami ke garis depan? Itu cara pandang yang salah. Jika aku menggali tanah ini, mengapa aku harus meninggalkan sebidang tanah untuk kalian semua tanpa imbalan? Li Qiye menggelengkan kepalanya. Petak tanah kecil ini tidak akan mudah untuk dijaga. Sosok itu tersenyum kecut. Jangan serakah sekarang, kita tidak bisa mendapatkan kue dan memakannya sekaligus. Li Qiye berkata, kamu telah mendapatkan perlindunganku, sekarang saatnya untuk membalas budi. Apakah kau akan menunjukkan belas kasihan jika kami tidak mau menuruti perintahmu? Tanya sosok itu setelah terdiam sejenak. Aku selalu berbelas kasih, tetapi dunia tidak membiarkanku menjadi diriku sendiri. Li Qiye tersenyum. Lalu apa yang akan terjadi? Sosok itu bertanya dengan nada tak berdaya. Yah, aku tidak berdaya untuk beberapa hal, aku tidak bisa mengawasi seluruh dunia yang luas ini sekaligus. Akan ada tempat-tempat dengan retakan dan celah, yang memungkinkan surga memperhatikannya. Bagaimanapun, mata jahatnya berbahaya dan selalu mengawasi. Kata Li Qiye. Benar, dunia ini memang luas. Sosok itu mengerti konsekuensinya. Aku bisa berusaha lebih keras karena kita sudah saling kenal. Li Qiye tersenyum, kau tahu Buddha itu, kan? Yang punya tanah pemakaman, apakah itu ajaran Buddha yang kau cari? Kalau begitu, aku akan berusaha sebaik mungkin. Kami tidak menyalahkanmu jika memang begitu. Sosok itu mendesah. Ini adalah dunianya, jadi jika dia menginginkannya kembali, sudah waktunya untuk mengembalikannya. Lihat, aku cukup masuk akal karena datang ke sini terlebih dahulu dan memberitahu kalian semua untuk menghindari kesalahpahaman. Kata Li Qiye, terima kasih atas itu. Sosok itu menundukkan kepalanya sebelum berbicara, baiklah, Tuan, jika kita benar-benar naik, itu sama saja dengan meminta malapetaka. Tidak, perbedaannya cukup besar. Biasanya, hanya dengan melihat ke atas saja sudah cukup bagi mereka untuk memulai pembantaian. Kata Li Qiye, kau sudah punya kesepakatan. Sosok itu bertanya, berpikir bahwa Li Qiye sudah punya rencana. Belum, tapi itu tidak bisa dihindari, kesempatan yang tidak bisa didapatkan orang lain. Kata Li Qiye, kesempatan, gumam sosok itu. Dari Buddhisme yang berubah menjadi Tao yang tak terhitung jumlahnya, mungkin ini jalannya. Li Qiye berkata dengan ekspresi serius. Sosok itu juga memiliki ekspresi serius setelah memikirkan poin kunci yang krusial. Ini bukan hanya upaya untuk memeras mereka, dia tampaknya juga membimbing mereka. Jadi, apa keputusanmu? Li Qiye mengangkat bahu dan berkata, kurasa kita tidak punya hak bicara dalam hal ini. Sosok itu tersenyum kecut. Tentu saja, tapi ketahuilah, bahwa saat jalan sudah dipilih, kau harus menjalaninya meskipun itu berarti merangkak. Li Qiye tersenyum. Sosok itu mendesah dan berkata, saya kira tidak ada bermaksud menghindari hal yang tak terelakkan. Kami akan mendengarkan Anda, Tuan. Jangan mengira seolah-olah aku memaksa kalian melawan semua keinginan kalian.
Siapa tahu, kalian bahkan mungkin menikmatinya di masa depan dan bekerja keras. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Umat Buddha seperti kami memiliki sedikit keinginan, kata sosok itu. Jika memang demikian, lalu mengapa tanah suci ada bersamaan dengan pencarian benih-benih Buddha? Bagi saya, itu seperti keinginan. Kata Li Qiye, apa yang Anda katakan masuk akal, Tuan, tetapi kami hanya mewariskan warisan kami, bukan memenuhi ambisi kami, kata sosok itu. Meninggalkan warisan bukanlah kejahatan, tetapi itu hanya masa kini. Mungkin ini akan berubah di masa depan menjadi sesuatu yang lebih besar. Kata Li Qiye, saya khawatir kita tidak dapat membayangkannya sekarang, kata sosok itu. Tentu saja, itu ada, tetapi memungkinkan kau melakukan lebih buruk daripada kakek tua itu, DC. Li Qiye tersenyum. Kura-kura itu berhenti sejenak sebelum menjawab, kita bisa mencoba dengan izinmu. Izinku tidak seberapa dibandingkan dengan tekad kelompokmu. Selama kamu bersedia, semuanya mungkin tetapi tentu saja, ada biayanya. Kata Li Qiye, kami akan mengingatnya, Tuan, tapi tampaknya kami akan menanggung bebannya. Sosok itu mengajukan pertanyaan penting. Apakah kamu akan melakukannya jika aku meminta? Li Qiye menatap sosok itu. Aku tidak tahu apakah diri kita saat ini masih berguna. Sosok itu ragu sejenak sebelum menjawab. Setidaknya, kalian semua akan melakukan sesuatu, kata Li Qiye. Kami pernah berpikir untuk bertarung sebelumnya, tapi akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Mungkin kami tidak bisa lari dari takdir. Sejujurnya, jika kalian semua bisa melakukan sesuatu di sana, aku tidak akan berdiri di sini sekarang. Kata Li Qiye, kami malu. Sosok itu mendesah. Jangan begitu. Mereka yang melihat dan menjadi masih terkenal, hanya beberapa orang terpilih yang bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Kata Li Qiye, benar, aku tidak bisa melangkah lebih jauh karena iblis di hatiku. Sosok itu mengangguk setuju. Mungkin menunggu adalah yang terbaik bagi kalian semua, kalian akan dapat melihat tujuan sejati kalian dan mengalahkan iblis hati saat itu. Kata Li Qiye, Tuan, kami pasti akan membuat rencana. Sosok itu setuju bahwa ini adalah kesempatan. Mereka tidak berani bergerak di masa lalu tetapi karena ini adalah zaman Li Qiye, mungkin mereka dapat mengeluarkan potensi penuh mereka. Sudah memutuskan, Li Qiye mengangguk, aku tidak punya permintaan lain. Itu urusanmu sendiri jika kau ingin maju lebih jauh di sana. Jangan ragu untuk tinggal di wilayah ini untuk saat ini. Kami mengerti dan akan patuh. Sosok itu dan Li Qiye mencapai kesepakatan. Setelah selesai, Li Qiye berbalik untuk pergi. Sosok itu berteriak dan bertanya, Tuan, menurut Anda apakah kuburan itu masih bisa bertahan? Li Qiye berhenti dan mendesah, sulit untuk mengutarakan, kemungkinannya sangat kecil. Aku tidak tahu berapa banyak yang selamat, mungkin mereka sudah berubah menjadi abu. Kuharap mereka masih hidup. Sosok itu berkata dengan nada penuh harap. Menurut pendapatku, kurasa tidak ada kesempatan bagi 9 Buddha untuk bersatu dalam masa hidupmu. Jangan menunggu lebih lama lagi. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Aku mengerti. Sosok itu mendesah sedih. Ye Fantian telah menunggu dan menemui Li Qiye setelah dia meninggalkan tanah suci. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Dia membungkuk. Tidak jauh, ke tempat latihanmu di masa depan. Kata Li Qiye, kita tidak akan pergi ke benua abadi. Dia terkejut mendengarnya. Baiklah, kamu tinggal saja di sini untuk berlatih, katanya. Hukum jasa mana yang ingin kamu bukakan padaku? Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Kamu punya harta dan dao agungmu sendiri, aku tidak perlu mewariskan hukum jasa, itu tidak penting lagi. Dia menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Dia pun tidak menduga akan mendapat jawaban seperti ini. Li Qiye memanggil tulang sejati dan menyerahkannya kepadanya, bawalah ini bersamamu. Anda tidak akan keluar dari pelatihan sebelum Anda menguasainya sepenuhnya. Hanya dengan begitu kau akan dapat mendominasi dan menjadi terkenal. Tentu saja, dia sudah terkenal tetapi masih perlu melangkah lebih jauh. Dia menjadi emosional setelah melihat Krubones, senjata seorang penguasa zaman. Bahkan Supreme tidak dapat mengendalikan artefak Paragon ini tanpa momentum yang menakjubkan. Tubuhnya saat ini akan hancur hanya dengan mencoba menggunakannya meskipun memiliki 12 buah dao. Siapa yang tahu kalau Celestial Court punya senjata lain setingkat ini? Kau memberikannya padaku,
Tanyanya dengan heran. Siapa yang benar-benar akan memberikan artefak teladan? Li Qiye tidak repot-repot mengatakan apapun lagi dan meletakkannya di tangannya. Dia menunduk dan melihat aura mengerikan terpancar dari pedang itu, siap untuk menembak seluruh dunia. Ini terjadi sebelum penyaluran kekuatan apapun. Tuan, apakah saya akan melawan pengadilan surgawi dengan ini? Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan ekspresi serius. Tidak, aku tidak bisa menunggu selama itu. Pengadilan surgawi tidak akan ada saat kau sudah siap. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Hal ini membuatnya gemetar karena pengadilan surgawi merupakan keberadaan kuno. Menurut legenda, keberadaannya telah ada sebelum langit dan bumi terbelah. Ini jelas berlebihan. Meskipun demikian, sentimen yang sama juga dirasakan oleh banyak kultivator. Pengadilan surgawi telah bertahan dalam ujian waktu, bertahan dari satu perang demi perang. Sekarang, Li Qiye memiliki keyakinan penuh untuk menghancurkannya dalam waktu dekat. Siapapun yang membuat pernyataan ini akan dicap bodoh. Tentu saja, Li Qiye adalah pengecualian. Tuan, apa yang Anda harapkan dariku? Tanyanya, menyadari keberuntungannya karena berada di bawah bimbingan Li Qiye dan memperoleh tulang sejati. Berpikirlah lebih besar, jangan terjebak dengan pengadilan surgawi atau omong kosong antara ras dan rakyat. Li Qiye tersenyum. Saya rabun dekat. Dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Kultivasi adalah perjalanan pribadi dengan fokus kuat pada hati Dao. Anda tidak memerlukan hukum jasa, satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah membimbing jalannya. Kata Li Qiye, dan itu saja yang saya butuhkan, Tuan, katanya, tidak berani bersikap serakah. Kamu tidak perlu bertanya padaku apa yang harus kamu lakukan, jawablah pertanyaan ini sendiri selama perjalanan, kata Li Qiye. Apa yang harus kulakukan? Pikirnya, kamu tidak akan bisa mengetahui jawabannya sekarang. Coba lagi setelah kamu bisa menggunakan True Bonus. Dia mengangguk. Saya mengerti, katanya. Dia mengangkat tangannya dan mengubah tatanan realitas, membuka dunia tanpa batas untuknya. Jalani jalan Tao sambil mendengarkan kata hatimu. Nasihatnya. Dia menatap portal dan berpikir bahwa sekembalinya dia, dunia ini akan berubah drastis. Apakah kita bisa bertemu lagi? Tanyanya, jika kamu bepergian cukup jauh, maka ya, kita akan bertemu lagi. Katanya, saya mengerti, terima kasih telah memberi saya kesempatan ini, saya akan membalasnya dengan nyawa saya di masa depan. Dia melakukan 9 kali kowtow sebagai tanda penghormatan. Dia telah memberinya cukup kepercayaan diri untuk mencoba metode 12 buah selain memberinya tulang sejati. Selain itu, dia juga memiliki arahan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan saat ini. Setelah memberi hormat, dia melompat ke portal tanpa ragu-ragu. Li Qiye menutup portal dan ingin pergi. Namun, dia mengerutkan kening dan melirik seseorang. Bangsawan muda, orang itu segera berlutut dan bersujud juga. Dia tak lain adalah Velocity yang telah mengikuti Li Qiye sebelumnya. Mengapa kau mengikutiku? Tanya Li Qiye. Aku tidak punya keluarga atau rumah, pengembara abadi tanpa pilihan. Bolehkah aku tinggal bersamamu dan bekerja keras seperti lembu? Velocity cukup cerdas untuk mengetahui betapa beruntungnya mengikuti Li Qiye. Orang lain akan dibunuh karena pelanggaran ini, tetapi dia merasa senang mengikuti Li Qiye untuk waktu yang singkat. Mungkin dia benar-benar punya kesempatan. Aku tidak butuh seekor lembu. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Dan sekarang bukan giliranmu juga, bocah nakal. Seekor siput besar mendekati mereka berdua, aku akan menjadi lembu. Siput itu mendaratkan cangkangnya dengan keras dan berkata, Tuan muda, saya akan menggendong Anda. Li Qiye tersenyum, ia memiliki kesabaran yang jauh lebih besar terhadap siput ini dibandingkan dengan Velocity. Velocity tidak dapat menjawab karena siput itu tidak lain adalah Calamity Dao Lord. Tentu saja, dia tidak mengetahui sejarah antara keduanya di Cleansing Incense. Apa yang sudah kau pelajari? Li Qiye ditahan dengan tidak setuju. Tuan muda, aku mungkin bukan yang terkuat, tapi teknikku masih unik. Niu Fen tersenyum kecut, sangat sombong setelah mempelajari 18 solusi. Li Qiye mendengus. Hei sekarang, aku punya jalan besarku sendiri, jauh lebih baik daripada solusinya, protes Niu Fen. Kurasa kedengarannya lebih baik, kamu tidak menyia-nyiakan waktumu. Li Qiye tersenyum. Tuan muda, aku seorang penguasa Dao, tahu.
Kau membuatnya terdengar seolah-olah aku bukan siapa-siapa. Niu Fen berkata dengan marah. Bagaimanapun, dia adalah penguasa Dao Puncak yang hanya ada sedikit yang setara di benua atas. Li Qiye menatap ke dalam diam, menyebabkan dia menundukkan kepalanya dan menambahkan, tentu saja, aku hanya seekor serangga dibandingkan kamu, seekor kunang-kunang yang tidak dapat bersaing dengan bulan yang terang. Ketidaktahuanmu jauh melampaui menembusmu. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Tentu saja, Niu Fen tersenyum senang, ayo, Tuan Muda, semuanya akan sama seperti dulu. Apa yang kamu inginkan? Li Qiye juga dalam suasana hati yang baik. Apalagi kalau bukan mengikutimu kemanapun kau pergi, kata Niu Fen. Baiklah, kita akan pergi ke benua abadi karena aku akan mengikuti jejaknya. Kau harus fokus pada fosforilasi agar tidak mempermalukan dirimu sendiri lebih jauh. Kata Li Qiye, kalau begitu, ke benua abadi. Niu Fen menjadi bersemangat, kita akan menghancurkan istana surgawi dan kura-kura tua di sana. Dia kembali menjadi Niu Fen dari 9 dunia, bukan lagi seorang amatir puncak di 6 benua. Li Qiye melompat ke atas kerang dan duduk. Bolehkah aku menemani kalian berdua, bangsawan muda dan senior? Keganasannya berlutut. Li Qiye tersenyum dan memanggil trisula bergagang pendek dari udara tipis. Dia memberikannya kepada Velocity dan berkata, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan dengan ini. Saya dengan rendah hati menerima hadiah itu. Keganasan melihat senjata itu berputar dengan cahaya purba dan menjadi mengejutkan. Dia tidak lupa bersujud dan menunjukkan rasa terima kasihnya. Ayo pergi. Li Qiye menamparkan nepuk Niu Fen. Ayo pergi. Niu Fen meraung kegirangan dan menghilang di cakrawala. Benua abadi itu tetap utuh dibandingkan dengan 5 benua lainnya, oleh karena itu dinamakan. Demikian, karena keadaannya yang menguntungkan setelah bencana besar, energi dan sumber daya spiritual di sini tetap melimpah. Jadi, para kultivator di sini memiliki keuntungan yang jelas dibandingkan dengan mereka yang berada di alam bawah. Meskipun demikian, peraturan di sini agak ketat. Karena itu, para kultivator yang kuat lebih suka tinggal di benua atas. 3 kekuatan utama membagi benua, Celestial Court, Immortal Dao City, dan Imperial Field. Celestial Court merupakan yang tertua, dipuji karena keberadaannya pada awal dunia ini. Luas wilayahnya tak terbayangkan. Ada yang mengatakan bahwa wilayahnya lebih besar dari gabungan ke-6 benua. Karena sumber daya dan masa lalu mereka yang bergengsi, banyak petani papan atas memilihnya sebagai rumah mereka. Pengaruhnya juga memicu perpecahan antara ras dan rakyat. Hal ini tetap aktif bahkan hingga saat ini. Opini publik terpolarisasi. Beberapa menyalahkan Celestial Court karena menabur benih perselisihan di 6 benua. Namun, para pendukungnya memuji mereka sebagai pembela yang gigih. Kota Dao Abadi dan lapangan kekaisaran jauh lebih muda dibandingkan dengan kota Dao Abadi. Kota Dao Abadi dianggap lebih tua dari keduanya karena harta surgawi muncul selama Perang Pembelah Langit. Kaisar Ilahi Kayu Murni, Kaisar Abadi Fei Yang, dan Kaisar Abadi Buzan membentuk tatanan baru yang mampu melawan pengadilan surgawi. Sedangkan untuk Imperial Field, muncul setelah Grand Dao War. Sang permaisuri dan sekutunya menggabungkan kekuatan mereka untuk menghadapi kegelapan. Beberapa orang percaya bahwa Imperial Field sudah ada jauh sebelum itu, dan sudah ada sejak zaman sebelumnya. Imperial Field hanya tidak menonjolkan diri dan tidak pernah berpartisipasi dalam perang-perang sebelumnya. Teori ini membingungkan yang lain karena mengapa mereka tidak mau terlibat dalam krisis eksistensial ini. Penjelasannya adalah bahwa mereka sekadar melatih para elit dan membentuk susunan formasi yang tepat sebagai persiapan menghadapi perang paling menakutkan, Grand Dao. Benar saja, mereka akhirnya berhasil menghancurkan kegelapan. Apakah mereka akan mampu melakukannya tanpa persiapan dan akumulasi yang cukup? Korban jiwa yang jatuh sangat banyak bagi para kaisar dan raja. Jumlahnya hampir sama dengan jumlah korban jiwa pada perang zaman kuno. Epoch Immemorial, Sky Splitter, dan Grand Dao meninggalkan banyak medan perang di benua atas. Garis waktu dan tatanan spasial hancur, menghasilkan lubang hitam yang berbahaya. Benua abadi itu hanya berhasil bertahan hidup dari perang-perang ini karena keberuntungannya setelah bencana besar. Benua lain manapun pasti sudah hancur menjadi abu sejak lama. Boom! Seekor siput besar mendarat di benua abadi. Ayahmu kembali, benua abadi. Niu Fen tertawa setelah tiba.
Dia menjadi riang setelah mengambil peran sebagai tunggangan Li Qiye, tidak perlu lagi bersikap bermartabat. Meskipun tidak mau, dia tetap harus bertindak dengan benar sebagai penguasa Dao. Sekarang, dia akhirnya bisa mengatakan apapun yang dia inginkan. Bagaimanapun, Li Qiye bisa menghadapi apapun. Li Qiye mengamati area itu dan menarik napas dalam-dalam. Energi di sini sangat padat. Niu Fen juga menarik napas dan berkata dengan sentimental, itulah sebabnya ia bertahan dalam banyak perang. Namun, semangat juang masih membara. Kematian kaisar berarti kelahiran banyak jiwa. Li Qiye mengangguk setuju. Kau seharusnya melihatnya, mayat-mayat berjatuhan dari langit. Kami kesulitan mengumpulkan mereka untuk dimakamkan dengan layak. Niu Fen bergumam. Li Qiye menghela napas dan melirik ke arah tertentu. Niu Fen mengikuti tatapannya dan bertanya dengan penuh semangat, Tuan Muda, haruskah kita menghancurkan pengadilan surgawi sekarang juga? Nanti juga ada waktunya, tapi tidak sekarang. Kita perlu pemanasan dulu supaya lebih banyak pemain yang terlibat. Li Qiye tersenyum dan berkata, haha, begitu, harus membunuh mereka sekaligus, menyingkirkan semua orang tua pengkhianat itu. Niu Fen memahami rencana itu dan menyerupai seorang penjahat yang menyingsingkan lengan bajunya, ingin berkelahi. Untuk saat ini, kami akan mengumpulkan sisa-sisa dan membebaskan jiwa-jiwa, kata Li Qiye. Hanya Anda yang bisa melakukannya, Tuan Muda. Kami tidak akan bisa melakukannya meskipun kami mencobanya seumur hidup, kata Niu Fen lembut. Li Qiye mengangguk setuju. 3 perang itu mengakibatkan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa para pejuang yang gugur masih berkeliaran di medan perang. Menyeberangkan mereka ke sisi lain lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mencoba melakukannya berarti menanggung konsekuensi karma. Namun, Li Qiye memegang kendali dunia ini dan secara pribadi dapat membuat jiwa-jiwa setuju untuk pindah. Dia melirik medan perang tertentu dan menyadari aura tertentu, sesuatu yang agak sulit dijelaskan. Niu Fen juga menyadarinya dan berkata, disitulah kita akan mulai. Ayo kita lihat. Li Qiye mengetuk cangkangnya. Saya khawatir saya tidak bisa pergi ke sana. Niu Fen ragu-ragu. Tempat yang tidak berani kau kunjungi. Kemana perginya keberanianmu? Li Qiye tidak bisa menahan tawa. Tuan Muda, itu tidak adil karena bukan hanya aku yang mengalaminya. Selain mereka yang memiliki fisik yang tak tertandingi atau beberapa orang cabul dengan kebiasaan aneh, siapa yang mau pergi ke tempat yang menjijikkan seperti itu? Protes Niu Fen, apakah itu akan membunuhmu? Dia tersenyum. Tidak, itu tidak akan mengorbankan nyawaku, tetapi bukan itu intinya, semua orang menghindarinya. Itu masih terlalu berat setelah bertahun-tahun setelah serangan telapak tangan yang fatal itu. Niu Fen menundukkan kepalanya dan berkata, baiklah, tunggu saja aku di luar. Li Qiye menepuk lagi. Tuan Muda, Anda memang mengerti saya, Anda yang terbaik. Kata Niu Fen dengan gembira. Benar, dan kau membalasku dengan tidak mengikuti perintah sederhana sekalipun. Li Qiye mengeluh. Tuan Muda, aku tidak akan ragu untuk berlari ke Gunung Pedang atau Lautan Api untukmu. Aku akan menjadi orang pertama yang membunuh siapapun yang berani menentangmu, tetapi untuk pergi ke tempat di mana Mu Zuo meninggal. Itu terlalu sulit. Saat itu, semua orang berjuang mati-matian, marah dengan haus darah, tetapi saat dia sampai di sana, mereka semua berlari keluar dari medan perang. Niu Fen menjelaskan lebih lanjut. Kedengarannya benar. Li Qiye tersenyum. Itulah sebabnya ini bukan salahku. Niu Fen berkata, kau tidak tahu betapa mengerikannya Mu Zuo saat itu. Dia menghentikan serangan pengadilan surgawi hanya dengan kehadirannya, yah. Kurasa dia memang berjasa dan memberi kita banyak waktu untuk bernapas. Kalau tidak, kita mungkin sudah tamat. Saya harap dia bahagia, bisa melakukan sesuatu untuk orang lain dan memberi makna pada keberadaannya. Li Qiye menjadi sentimental. Haha, aku tidak menginginkan keberadaannya. Sialnya, aku lebih suka mati dalam pertempuran daripada berada di dekatnya. Niu Fen menggelengkan kepalanya, dan aku bukan satu-satunya. Aura itu tidak tertahankan. Dibenci oleh hidup dan mati, dia mencapai batas Dao dengan itu. Kata Li Qiye, tidak ada yang berani menyerangnya. Satu pukulan saja bisa membunuhnya, tetapi itu seperti menamparkan tumpukan pupuk kandang, kecuali baunya akan bertahan lama. Niu Fen menggigil, itu adalah bukti kebesarannya. Dia tidak peduli dengan dunia dan membenci dirinya sendiri,
tetapi hati Dao-nya cukup kuat untuk menggerakkannya bertindak. Li Qiye menghela napas dan berkata, lebih baik aku dipukuli sampai mati daripada mengolah Dao-nya. Nasibku adalah dijauhi semua orang tanpa ada jalan keluar, kata Niu Fen. Lagi pula, kau tidak akan mampu melakukannya. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Biasanya, para kultivator mengolah Dao terlebih dahulu, baru kemudian pikiran dan hati mereka. Dao-nya membutuhkan pola pikir dan suasana hati tertentu sebagai prasyarat. Manusia memulai perjalanan ini dengan keinginan untuk mempelajari teknik dan hukum prestasi. Begitu mereka mencapai level tertentu, mereka memahami pentingnya hati Dao. Kemampuan yang hebat saja tidak cukup untuk membawa mereka lebih jauh. Hanya mereka yang memiliki hati Dao yang tepat dapat mencapai ketinggian yang lebih tinggi, dan akhirnya berjuang untuk potensi keabadian. Sepertinya dia selangkah lebih maju dari yang lain, komentar Niu Fen. Ya, sangat dekat dengan kehidupan abadi karena kematian tidak menginginkannya, kata Li Qiye. Rentang hidup tidaklah tak terbatas bagi para kultivator. Mereka menggunakan berbagai metode untuk memperpanjang hidup, yang paling populer adalah menyegel diri untuk menghentikan aliran waktu. Yang lain memanfaatkan harta karun alam dan bahan-bahan alkimia. Beberapa mengolah teknik rahasia, berharap dapat meningkatkan kultivasi mereka secara drastis untuk memperpanjang umur. Metode lain termasuk memanfaatkan momentum lokasi-lokasi khusus. Singkatnya, metode ini hanyalah tindakan sementara dan kematian tetap tidak dapat dihindari. Kaisar Abadi Muzuo istimewa karena ia tidak menggunakan metode-metode ini. Bahkan, ia tidak ingin hidup, berharap akan pembebasan yang manis dari kematian. Sayangnya, cara ini tidak berhasil. Dia bisa hidup lebih lama jika serangan telapak tangan tidak membunuhnya. Dia kemungkinan besar akan hidup lebih lama dari siapapun di level kaisar. Lupakan saja, tidak ada gunanya hidup selamanya sambil terus dicaci maki. Jalan seperti itu tidak boleh dikembangkan, komentar Niu Fen. Jalan ini tidak dapat dihindari begitu pikiran mencapai titik itu. Tentu saja, hal ini jarang terjadi. Li Qiye tersenyum. Saya kira dia memang layak dikagumi, karena mampu melakukan sesuatu yang begitu unik, kata Niu Fen. Kesulitan yang dialami untuk mengembangkan pola pikir dan Dao ini. Li Qiye menghela napas dan berkomentar. Pasti lebih baik tetap menjadi manusia biasa dalam skenario ini. Niu Fen berkata dengan lembut. Menjadi manusia biasa adalah mimpi yang mustahil baginya. Li Qiye menatap cakrawala dan berkata. Niu Fen tidak berkomentar, kaisar abadi yang pernah dominan akhirnya dibenci semua orang. Zaman telah berlalu dan auranya yang menjijikkan masih menjangkiti tanah ini. Rumput dan bunga tidak berani tumbuh di sini. Jika batu bisa berlari, ia tidak akan berada di dekat tempat ini. Dengan demikian, sebuah cekungan dapat terlihat dan tidak ada yang lain di dalam medan perang. Orang-orang bercanda tentang cekungan itu sebagai tanah yang mengalir dari mayatnya. Kenyataannya, kemungkinan besar itu adalah akibat dari serangan telapak tangan. Pembunuhnya tidak terbebas dari konsekuensi, karena menjadi sasaran perlakuan menjijikkan yang entah berapa lama. Rasa jijik itu tidak berasal dari bau atau indera lainnya. Ini adalah kekuatan tak kasat mata yang menjauhkan semua orang dan menanamkan rasa jijik dengan cara mistis. Perasaan ini datang dari dalam pikiran dan tidak dapat dikendalikan. Mereka yang berada di dekat medan perang menjadi sasaran kebencian naluriah. Mungkin kebencian itu selalu ada di hati dan pikiran, meskipun tersembunyi dan terkendali. Suatu hari nanti, kebencian itu akan muncul kembali, entah itu terhadap seseorang atau sesuatu. Pada akhirnya, kebencian ini dapat meningkat dan bertindak seperti banjir yang menghancurkan bendungan, yang memaksa seseorang untuk benar-benar marah. Hanya dengan melihat tempat ini saja, perasaan tak terkendali ini muncul, merampas kewarasan dan kendali seseorang atas tubuhnya sendiri. Hal ini menyebabkan rasa mual yang hebat, sehingga semua orang ingin menjauh. Hati Dao yang kuat dari para kultivator papan atas tidak dapat mencegah fenomena ini cukup lama. Kontrol penuh mereka atas emosi mereka benar-benar hilang dalam situasi ini. Tuan muda, aku tidak bisa tinggal di sini sedetik pun lebih lama. Rasa mual dan kebencian Niu Fen berangsur-angsur meningkat saat dia semakin dekat. Tentu saja, dia masih bisa bertahan lebih lama, tetapi apa gunanya? Ini tidak mengenakan dan tidak berarti. Kau sudah menjadi puas diri. Li Qiye tersenyum.
Ini sama saja dengan mengambil setumpuk kotoran dan mendekatkannya ke mulutku. Aku tidak bisa melakukannya. Apakah kamu tidak merasakannya juga? Kata Niu Fen dengan getir. Tunggulah di sini, lagi pula aku tidak ingin melihat keadaanmu yang menyedihkan itu. Ucap Li Qiye. Hehehe, kamu memang yang terbaik. Dia menundukkan kepalanya dan merasa senang karena terhindar dari siksaan ini. Li Qiye terkekeh dan menendang orang itu hingga terlempar sebelum melangkah maju sendirian menuju baskom. Dia tidak melihat apapun di sepanjang jalan, makhluk hidup tidak ingin berada di sini, mereka lebih memilih untuk tidak dilahirkan sama sekali. Karena aura menjijikkan yang selalu ada, tidak seorang pun berhasil mengambil jenazah kaisar untuk dimakamkan dengan layak. Li Qiye adalah salah satu dari sedikit pengecualian yang berhasil sampai sedekat ini. Namun, dia melihat pengecualian kedua berdiri di gundukan tanah di depan baskom. Bahkan, alisnya berkerut setelah melihatnya karena penampilannya yang tak tertandingi. Ini bisa membuat orang lain melupakan aura yang tidak menyenangkan itu untuk sementara. Ia mengenakan pakaian hitam dengan kerudung tipis. Pakaian longgar itu tidak berhasil menyembunyikan bentuk tubuhnya dan hanya membuat pikiran melayang dalam hayalan. Yang benar-benar membuat jantung berdebar adalah auranya yang memikat, yang mampu menjerat jiwa. Seseorang akan menjadi tawanannya setelah beberapa detik menatapnya. Ia hanya perlu berdiri di sana untuk menangkap indera-inderanya. Para penonton akan tergila-gila dengan pikiran ingin memeluknya sirat eratnya, bahkan ingin menyatu menjadi satu dengannya. Dia membangkitkan hasrat dan kebutuhan dasar seseorang tanpa perlu melakukan apapun. Jika dia tersenyum, itu akan memberikan pukulan fatal bagi kewarasan siapapun dan mengalahkan aura menjijikkan. Meskipun demikian, aura menjijikkan itu juga mengurangi daya tariknya sampai batas tertentu. Jika orang lain datang ke sini, mereka mungkin tidak langsung menjadi gila saat dipengaruhi oleh dua afinitas yang kontras. Akhirnya kita bertemu, Tuan. Dia membungkuk ke arah Li Qiye dan berkata dengan lembut. Sikap membungkuknya yang penuh rasa terima kasih bisa saja mematikan, begitu pula dengan suaranya yang lembut yang mampu mengubah tulang menjadi jeli. Aku tidak menyangka akan melihatmu menunggu di sini. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Karena aku tidak ingin menyinggungmu dengan auraku, jadi tempat ini adalah pilihan yang tepat. Kata wanita itu, benar-benar sebuah mahakarya yang sempurna. Li Qiye dengan cermat mengamati penampilan wanita itu. Gaun dan kerudungnya tidak mampu melindunginya dari tatapannya. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, lahir dari alam dan terbentuk dengan sendirinya, penguasa derivasi tidak mungkin melakukan hal ini. Terima kasih, Tuan. Anda memiliki penglihatan abadi. Dia membungkuk dengan anggun dan membuat orang-orang melupakan aura yang memuakkan itu. Kau tidak menunggu di sini hanya untuk memujiku, kan? Li Qiye tersenyum. Aku ingin jalan-jalanmu, bolehkah? Dia menampakkan senyum yang mencengangkan. Sementara matanya bersinar dengan harapan, membuat siapapun sulit untuk menolaknya. Tatapannya yang tajam namun lembut dapat dengan mudah menjerat siapapun. Menerima permintaannya adalah satu-satunya hasil yang mungkin. Kenapa tidak? Dia tersenyum dan mulai berjalan. Ia mengikutinya dengan langkah anggun, menjaga jarak yang pas untuk situasi tersebut. Ia ditemani aroma yang menenangkan yang terpancar dari tubuhnya. Hanya dengan sekali hirup, seseorang akan merasa hidup ini begitu indah, memiliki hak istimewa untuk berjalan berdampingan dengannya. Tuan, apakah saya pantas mati? Tanyanya di sepanjang jalan. Kau ceritakan saja padaku. Dia menatapnya sebagai jawaban. Dia menatap matanya dengan tenang dan santai, tidak berpura-pura, tetapi pesona bawaannya masih terpancar. Pesona itu beriak di matanya seperti udara, menggetarkan hati. Saya rasa tidak. Jika kita menggunakan kaisar dan penakluk sebagai standar, saya akan menganggap diri saya tidak bersalah. Katanya, ia menatap ke kedamaian dan berkata, jangan hanya berkutat pada masa kini dan masa lalu, berpikir juga masa depan. Jadi apakah aku pantas mati di masa depan? Tanyanya lugas, siap untuk jawaban apapun. Hanya kamu yang tahu penjelasannya, katanya. Tuan, saya tidak punya ambisi atau menuntut kesempurnaan. Dia membeku sambil berpikir sebelum menjawab. Bagus, beberapa orang menggunakan ambisi sebagai alasan sebelum jatuh ke dalam kegelapan, menjadi hal yang paling mereka benci. Li Qiye tersenyum. Itulah alasan aku lebih dari puas untuk melangkah maju sendirian, katanya dengan tekad. Apakah kamu tahu asal-usulmu?
Tanyanya. Ya, dan saya tahu perlunya membersihkan kekotoran saya dan mengatasi kekurangan saya, ungkapnya. Bagus. Li Qiye mengangguk, memiliki kesadaran diri yang cukup langka. Namun, karena sifatmu, semuanya bisa menjadi mudah bagimu. Banyak hal yang bisa dicapai. Rayuan adalah sifat bawaanku, tetapi aku ingin memisahkannya dan mengubahnya menjadi diriku sendiri. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak menyangkal bahwa aku memilikinya, tetapi itu bukan salahku. Itu benar, kamu tidak meminta untuk dilahirkan dengan ciri-ciri fisik ini, hanya saja diciptakan dengan cara ini. Katanya, terima kasih atas pengertiannya, Tuan. Dia membungkuk dan menghargai wawasannya. Namun, Anda memiliki anugerah yang tidak dapat diubah. Lanjutnya, keajaiban prokreasi. Saya menyadarinya, Tuan. Dia mendesah dan berkata, desahannya yang putus asa dapat menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi siapapun. Mereka rela melakukan apa saja untuk melihat senyumnya. Itulah mengapa ini bukan salahmu, ini sudah terputus saat kamu diciptakan, makna keberadaanmu. Katanya, tapi aku bukanlah orang seperti itu, katanya dengan enggan. Ya, Anda adalah produk yang tidak berhasil yang sengaja membatasi daya tarik Anda dan memiliki agenda yang berbeda. Katanya, aku hanya ingin menjadi orang normal. Dia setuju. Siapa dirimu tidak dapat diubah, tetapi kamu dapat memutuskan siapa dirimu. Katanya, kamu adalah makhluk hidup yang memiliki perasaan dan kebebasan untuk mencapai tujuanmu, apapun itu. Saya ingin bebas, karena itu saya terus berusaha untuk berubah. Akhirnya dia menjawab setelah jeda sebentar. Dan kegigihan ini hanya menambah pesonamu. Li Qiye tersenyum, tanpa usaha keras untuk mencapai kesempurnaan ini, kamu tidak akan memiliki pesonamu saat ini yang mampu membuat orang lain tergila-gila. Ini masalah ajaran Buddha dan teknik mistis. Ketika kamu berjuang untuk mengajar Buddha, kamu secara alami akan memperoleh teknik meskipun kamu menginginkannya. Jadi dalam kasusmu, jangan berpikir dua kali tentang rayuan yang sudah ada dalam daging dan tulangmu. Akibatnya pesonamu akan berkurang. Kedengarannya seperti sebuah paradoks, katanya. Ini jelas bertentangan dengan intuisi, tetapi satu versi berpotensi membawa malapetaka. Versi lainnya mungkin baik-baik saja, kata Li Qiye. Tolong jelaskan apa yang harus saya lakukan, Tuan. Dia membungkuk lagi. Jalanmu adalah penyempurnaan diri, tetapi tubuh bawaanmu menentukan bakat dan kemampuanmu. Semakin kuat dirimu untuk melepaskannya, semakin besar pesonamu. Ulangnya. Tapi apalagi yang bisa kulakukan? Dia mengerutkan kening. Meskipun ada paradoksnya, begitu Anda mencapai kondisi akhir, Anda akan kembali ke asal dan mampu menyembunyikan godaan tersebut. Jelasnya, keadaan akhir seperti yang dialami para kaisar dan penakluk. Tanyanya, itu berbeda. Katanya, jika Anda mampu kembali ke jati diri Anda yang sebenarnya, Anda akan mampu melangkah lebih jauh lagi karena kelebihan bawaan Anda, sebuah fondasi yang tidak ditemukan pada siapapun. Mendengarkan Anda, Tuan, lebih bermanfaat dari 100.000 tahun keberadaannya. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bersambung,